Thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu nihilisme dan apa ciri dan dampak dari aliran ini. Pastikan kalian simak video ini sampai habis. Baik, sebelum ke video ini jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Kalian pernah nggak sih mikir, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Kok bisa ya kita tinggal di bumi yang udah jutaan tahun? Apa sih maksud kita di dunia ini sebenarnya? Apa cuma hidup buat nunggu mati aja? Pasti banyak yang mikir kayak gitu kan? Ada yang masih ragu-ragu tentang Tuhan juga. Dan nanya-nanya, buat apa sih Tuhan nyiptain kita? Kenapa ada surga dan neraka? Padahal nggak ada bukti pasti soal surga dan neraka. Terus kenapa kita masih berusaha keras untuk dapetin surga? Semua yang kita lakuin, agama, budaya, aturan, dan lain-lain, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya nggak jelas dan nggak ada tujuannya. Terus muncul pertanyaan lagi, sebenarnya kita di dunia ini buat apa sih? Sampai rela ngelakuin segala hal tanpa tahu sebenarnya tujuan dan manfaatnya. Kalau kalian pernah mikir hal-hal yang udah aku sebutin tadi, berarti kalian masuk ke dalam aliran nihilisme. Nihilisme itu pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini nggak ada artinya dan nggak ada yang punya tujuan. Apa itu filosofi nihilisme? Salah satu tokoh yang sering dihubungkan dengan pengembangan pemikiran nihilisme adalah Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-19. Nihilisme ini merupakan sebuah paham yang meyakini bahwa semua nilai atau value itu tidak ada artinya. Jadi, nggak ada makna atau nilai yang berlaku buat manusia dalam hidup ini. Ini seringkali dikait-kaitin sama yang namanya skeptisisme ekstrim atau pesimisme yang radikal. Ada juga filsuf lain, yaitu Hannah Arendt. Dia mengungkapkan bahwa orang-orang sebaiknya tidak menilai nihilisme itu sebagai suatu paham yang berbahaya. Namun, jadikanlah itu sebagai risiko yang akan selalu ada dalam tindakan berpikir. Jadi, ketika kita lagi mikir, pasti selalu ada risiko yang nggak setuju sama pikiran itu. Maksudnya, pikiran itu adalah nilai-nilai yang kita percayai dalam hidup kita. Jadi, kalau kita percaya ada keadilan, ya mungkin kita akan nanya, siapa yang nentuin apa itu adil? Tuhan kah? Pemerintah? Hakim? Nah, buat yang nihilisme, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya nggak penting. Itulah maksud dari paham nihilisme. Filosofi nihilisme ini lebih ke arah kebebasan manusia dalam menentukan tujuan hidup. Nihilisme itu pandangan manusia tentang segala sesuatu yang ada di dunia, di mana semuanya dianggap nggak ada maknanya dan nggak ada tujuannya. Artinya, semuanya itu kayak dalam ketidakadaan atau nihil. Orang-orang yang menganut aliran ini, mereka nggak percaya apa-apa yang ada di dunia dan nggak ngikutin agama, norma, atau budaya apapun. Filosofi nihilisme ini juga digunakan sama Nietzsche buat ngembangin pemikirannya tentang eksistensi manusia di dunia ini. Nietzsche berpikir, gimana kalau semua orang bisa tentuin moralitas tanpa ada ajaran dari luar atau eksternal? Gimana kalau kehidupan yang kita jalani ternyata beda sama yang diajarin di agama, budaya, atau norma yang kita ikuti? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dianggap nyeleneh dan nggak sesuai sama prinsip sosial di masyarakat. Makanya, banyak orang yang nentang aliran ini karena mereka mikir aliran ini ngajarin kita buat nggak ikutin ajaran agama, budaya, norma, dan sejenisnya. Jadi, kita bebas aja ngelakuin apa yang kita mau, termasuk yang nggak baik atau nyeleneh. Padahal sebenarnya, kalau kita ngerti apa yang diomongin Nietzsche, paham ini lebih ke arah kebebasan manusia buat nentuin tujuan hidup tanpa dipengaruhi oleh faktor dari luar. Jadi, kita bisa lakuin apa yang kita mau, berdasarkan tujuan yang kita sudah tahu. Banyak orang sekarang baru ngerti kehidupan sesudah mati. Kalau kita ikutin ajaran agama, gambarannya itu ada akhirat. Di situ ada surga buat yang baik dan neraka buat yang banyak dosa. Makanya banyak orang berusaha untuk dapetin surga. Semua hal positif itu dilakuin buat dapat surga. Mungkin banyak orang memandang hal tersebut adalah hal yang wajar.
buat sebagian agama, ngejar surga itu jadi yang paling penting. Makanya kalau kita lakuin kebaikan demi surga, itu nggak masalah dan nggak perlu dipikirin berlebihan. Tapi menurut Nietzsche, kita sebaiknya coba keluar dari pemikiran kayak gitu. Kalau ada akhirat sama surga neraka gitu setelah kita mati, mendingan kita fokus sama kehidupan sekarang. Bikin diri kita dan orang lain seneng, dan lakuin hal-hal positif. Jangan cuma mikirin surga doang, sampai lupa apa yang penting buat sekarang. Apalagi meninggalkan perkara duniawi dan menyalahartikan makna zuhud demi mengejar akhirat. Cara berpikir seperti inilah yang keliru. Terlepas dari banyaknya masyarakat yang kontra dengan aliran ini, kita perlu adil dalam menilai suatu aliran atau pemahaman. Cobalah untuk melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang. Dari banyaknya pro dan kontra yang muncul, kita bisa coba pahami beberapa dampak positif dari aliran nihilisme. 1. Bisa melakukan apapun. Sekarang ini mungkin kita masih ngerasa terkekang dan sulit untuk berekspresi dan berkreasi karena ada beberapa norma dan aturan yang kita pegang. Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu, perlu kita pertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku atau justru melanggar aturan yang ada. Dengan adanya paham ini, kita diajak untuk mempercayai segala yang telah ada hingga saat ini, di mana kita semua berada dalam keadaan nihil. Sebagai hasilnya, semua masalah yang kita alami saat ini menjadi kurang relevan, dan perasaan seperti sedih, bahagia, marah, dan lainnya menjadi kurang berarti. Dengan demikian, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan tanpa harus menunggu perasaan sedih atau bahagia. Dan bahkan kita tidak perlu takut akan kekecewaan dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita bebas melakukan hal-hal selama itu tidak merugikan orang lain. Terus yang kedua, bisa menentukan pilihan hidup. Dalam aliran ini, mereka percaya bahwa manusia yang hidup di bumi perlu punya tujuan hidup masing-masing. Dan tujuan hidup ini nggak tergantung sama prinsip keluarga, agama, atau budaya yang kita ikuti. Mungkin buat beberapa orang itu nggak masalah, tapi nihilisme meminta kita punya tujuan hidup yang kita tentuin sendiri, tanpa pengaruh dari luar itu tadi. Pasti deh, hal kayak gitu bakal berdampak positif di kehidupan kita. Kita bisa punya tujuan hidup sendiri dan paham semua yang kita lakuin. Jadi semua itu bisa jadi kunci kesuksesan yang akan bikin kita bahagia. Ada beberapa situasi yang bisa bikin kita kesel dan dipenuhi pikiran negatif. Nah, gimana kita sebaiknya ngelakuin hal kayak gitu? Dr. Tsuneko Nakamura, seorang psikiater asal Jepang yang udah berkarir hampir 70 tahun di bidangnya, mengatakan bahwa solusinya adalah gimana kita bisa nyatuin perasaan sama kenyataan. Dia punya kebiasaan ngelakuin hal baik, dan itulah yang diajarnya buat kesehatan fisik dan mental yang lebih baik buat punya kehidupan yang bagus. Pasti kita berpikir kalau jadi nihilisme gak usah peduli apa-apa dan siapa-siapa. Mungkin kelihatan kayak gitu, tapi sebenarnya beda. Kalau kalian yakinin paham nihilisme sebagai pandangan hidup, bakal ada dua jenis nihilisme yang perlu kalian tahu. Kalau mengikuti Nietzsche, ada dua jenis nihilis, yaitu aktif dan pasif. Tapi sebenarnya nihilis aktif hampir sama saja kayak yang pasif. Mereka berdua nolak nilai-nilai yang ada di dunia ini. Tapi nihilis aktif, setelah nolak nilai-nilai itu, mereka mikir, kalau di dunia ini nggak ada yang penting, aku akan jalani hidup sesuai keinginan sendiri. Kayak gitu kalau yang nihilis. Nah, nihilis aktif juga punya kebebasan dan ketenangan dalam ketidakadaan. Mereka nolak nilai-nilai itu buat bikin tujuan hidup baru. Nihilis aktif juga nggak ikut sama kenyataan karena mereka nggak percaya apa-apa. Jadi mereka bisa bebas tentuin apa yang akan mereka lakuin dalam hidup. Sementara nihilis pasif, mereka malah nurut sama kenyataan kalau hidup nggak ada artinya. Jadi mereka bisa merasa down dan bakalan kena mental. Karena mereka selalu mikir apa yang sebenarnya yang harus mereka lakuin. Gimana kalau kita hidup sebagai nihilis? Misalnya kita percaya kalau keadilan itu penting dan hidup kita didedikasiin buat keadilan. Kita anggap keadilan itu nilai yang tinggi banget.
Tapi ada orang yang nanya, siapa yang nentuin standar keadilan? Apakah negara, agama, pengadilan, atau yang lain? Kalau iya, gimana sama orang yang punya agama beda? Apakah konsep keadilan kita sama kayak keadilan buat orang lain? Jadi kita mulai bingung kan? Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti. Kalau memang keadilan itu subjektif, buat apa kita didikasiin hidup buat itu? Di teori pengetahuan, nihilisme sering dilihat sebagai penolakan kalau pengetahuan itu ada. Tapi sebenarnya nggak ada standar pasti buat bilang kalau pengetahuan selalu benar, karena semua itu subjektif. Jadi sekarang apa udah paham nihilisme itu kayak gimana? Kalau kita udah damai sama diri sendiri dan yakin jadi nihilis, kita bisa bebas tentuin tujuan hidup kita. Karena hidup itu sendiri nggak punya tujuan dari awal. Jadi kita harus bikin tujuan sendiri. Tapi jadi nihilis nggak gampang ya. Kita mungkin nggak bakal sering ganti tujuan hidup. Tapi juga bisa aja tujuan hidup kita berubah dari dulu sampai sekarang. Filosofi nihilisme selalu bakal bikin kita mikir kayak gini. Beneran nggak ya kita bisa tanggung jawab atas tingkah kita? Soalnya kayak yang udah dijelasin tadi, kaum nihilis anggap nilai-nilai itu nggak ada dan kita harus bikin tujuan hidup sendiri. Nah, ini bisa bikin seseorang jadi egois dalam hidupnya. Tapi sebenarnya kalau orang udah paham kalau hidup itu punya arti, mereka bakal lebih fokus sama hal-hal positif yang bermanfaat, bukan jadi egois. Epictetus, meskipun udah jadi orang bebas, pengalaman dia jadi budak tetap ninggalin pengaruh di pandangan filsafatnya. Dia bilang, kebebasan itu bukan hak asasi manusia atau hak politik, tapi pencapaian psikologis dan etis. Kita semua bisa bebas kalau kita pengen atau nggak pengen hal-hal yang bisa kita kendaliin dan ngelihat yang nggak bisa kita kendaliin dengan tenang. Seorang nihilis itu pesimis nggak sih? Kalau udah baca penjelasan filosofi nihilisme, pasti ada yang mikir nihilis itu pasti pesimis. Jawabannya enggak. Mungkin kelihatannya sama, yaitu hidup nggak ada artinya. Tapi ada bedanya nih antara orang pesimis sama nihilis. Nihilis malah lebih dekat ke yang optimis. Jadi menjadi seorang nihilis menarik juga sih, tapi bukan berarti kita semua harus jadi nihilis ya. Tujuan hidup itu penting, entah kita dapetin dari filosofi, agama, norma, atau budaya. Yang penting kita bisa tentuin jalannya sendiri. Buat beberapa orang, kalau udah damai dan terima kenyataan kalau kita cuma makhluk kecil di alam semesta, bisa bikin hidup lebih tenang. Kita bisa bebas dari ekspektasi atau harapan yang malah bikin kita nggak bahagia. Dan itulah tentang nihilisme. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. See ya.